Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa berjumpa lagi. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan nanti mulainya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya bisa dikatakan mulai tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25 ya. Dan tentunya masih di dalam bulan Mei ya, 2023. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami dulu. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kiranya nanti peristiwa apa ya yang akan terjadi buat kalian ya. Sekali lagi, kiranya peristiwa apa yang nantinya akan terjadi ya, di dalam kehidupan kalian lah, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas ketika saya mengatakan suatu peristiwa tetap akan ada 3 tahap ya. Ada seputar asmara, seputar pekerjaan, juga seputar keuangan ataupun finansial. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti pekerjaan, bisa saja nanti yang semula itu stabil ya akan menjadi kurang stabil, bahkan tidak stabil. Nah, bisa saja sebaliknya, yang kurang stabil, yang tidak stabil bisa saja nanti menjadi stabil. Nah, tetap ya tidak keluar dari asmara, uh, pekerjaan dan keuangan. Nah, maka dengan demikian inilah perlunya saya menginfokan buat kalian. Ketika memang contoh ya, ketika memang asmara kalian kemarin tidak stabil, terus nanti terbaca stabil, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika asmara kalian stabil menjadi tidak stabil ataupun kurang stabil, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada ya, dan bagaimana kita untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin suatu masalah itu tidak bisa diperbaiki, pasti semua masalah bisa diperbaiki. Yang penting kitanya sendiri mau apa tidak mencari solusi-solusi ya untuk bisa perbaikan di dalam hal yang tidak stabil itu untuk menuju stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap saya selalu berpesan, silakan ditonton, disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham, agar tidak bingung apa sih yang saya maksud. Nah, kan seperti itu ya. Tetap poin yang selanjutnya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas, mengacak. Saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukurlah alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena ini bersifat general reading sobat ya. Ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya tentunya saya tidak bisa fokus menembak, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, silakan konsul secara pribadi. Nah, karena saya bisa tahu nama, sedikit info kalian, ya plus ditunjang zodiak kalian. Nah, dengan begitu saya bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian keluhkan itu nanti akan bisa mendapat suatu solusi yang terbaik ya. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah banyak yang menemukan solusi sih ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami semua ya, mulai awal sampai yang terakhir ini. Oke, langsung saja saya akan menarik langsung untuk energinya dulu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, kita lihat untuk zodiak selanjutnya setelah Leo. Di sini ada zodiak Ari ataupun Aries ya. Zodiak Aries.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk Aries ya, asmara dulu 3 hari ke depan. Aries, kartu utama kalian ada Queen of Pentacles. Ada ratu duduk ya, sedang memegang koin besar sama memandang ataupun melihat koinnya. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Ada seseorang sedang memegang cup. Itu dalamnya cup ada ikannya. Ini kalau saya tangkap energi Aries ya, ini seputar seputar asmara ya. Queen of Pentacles ya. Saya menangkap di sini energi kalian bahwa kalian itu sedang ada suatu pemikiran ya. Adanya suatu keinginan ataupun sebuah kekonsentrasian di sini. Bagaimana kalian untuk bisa berharap akan mendapatkan suatu asmara yang stabil, mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara komunikasi yang baik dan dingin. Itu yang kalian harapkan. Dan di sini kelihatannya kalian sedang apa ya istilahnya itu ya berharap gitu loh. Ketika ada masalah itu cepat terselesaikan. Kalian itu sedang berharap seperti itu. Maka di sini kelihatannya kalian itu ibaratnya itu apa ya bisa dikatakan menjaga lah lebih tepatnya ya. Ada yang suatu unsur penjagaan agar bagaimana tidak terjadi kesalahan. Karena mungkin bagi kalian apa ya bisa dikatakan ya asmara ini harus saya jaga karena mungkin saya ada kecocokan sama pasangan. Bisa saja energi itu menguatkan kalian. Akhirnya kalian di sini mau berkonsentrasi ya ketika ada masalah, kalian tidak mau adanya suatu kandas, apalagi berpisah di sini. Ketika tidak ada masalah, kalian menginginkan suatu kestabilan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang saya tangkap. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Ini hampir sama ya. Cuman di sini kelihatannya kalau di sini kan kekonsentrasian ya. Bagaimana ya renungan agar bisa stabil seperti yang saya katakan barusan. Kalau di kartu konfirm mengatakan di sini kalian itu lebih apa ya? Lebih cenderung ya ataupun lebih condong ingin melihat ulang mungkin ya di sini ya. Ataupun ingin meneliti lagi ya. Bagaimana kondisi asmara perjalanan saya, bagaimana kondisi perjalanan asmara saya, apakah baik-baik saja, ya, apakah semakin memburuk, apakah ada peningkatan. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi kalian di sini jelas ada suatu pemikiran juga di sini, hampir sama gitu. Cuman lebih tepatnya di sini kalian sedang meneliti ulang. Ya, mungkin mau mengoreksi ya secara pribadi gitu loh. Kalian sendiri yang mengoreksinya kan seperti itu. Jelas di sini adanya suatu kefokusan ya, sama adanya suatu penjagaan di sini. Mungkin kalian tidak mau kehilangan pasangan kalian juga di sini gitu loh ya. Saya menangkapnya seperti itu. Saya rasa sih masih cukup aman ya, tidak terlalu ada masalah yang berat di sini untuk Aries. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut di faktor pekerjaan. Di sini ada 9 cup yaitu sudah tersusun rapi. Ya, seseorang juga sedang lagi duduk ya. Kayaknya duduknya ini ibaratnya apa ya? Penuh kegembiraan, penuh kesenangan. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles. Satu orang memegang 2 koin tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap sih, ya Jack Aries ini punya angan-angan yang kuat juga di sini. Gitu. Bisa saja di sini biarpun tidak angan-angan ya, saya menangkapnya di sini bisa saja kalian itu sudah mencapai apa ya, mencapai sebuah target-target mungkin di sini. Saya merasakan energinya seperti itu. Artinya mungkin keinginan kalian loh ya, selama ini yang belum kesampaian ya. Ini sudah kalian rasakan belum bisa ya. Maksud saya tidak mengatakan bisa, tapi ini sudah kalian rasakan gitu loh. Bagian besar Aries ini sudah merasakan, mungkin yang kemarin belum ya. Sekarang sudah merasakan sih tentang pencapaian target, mungkin keberhasilan, kesuksesan ya. Seperti itu. Jadi adanya rasa senang ya, adanya kelancaran juga, tidak ada konflik, tidak ada situasi memanas di sini ya. Ada suatu harapan. Cuman kenapa di sini ada konfirmasinya Two of Pentacles gitu. Ini jelas ya gitu loh. Ini bisa dikatakan yang semula baik ya tiba-tiba kalian mengalami suatu kesulitan gitu loh. Dengan cepat di sini. Adanya suatu ketidakstabilan, banyak problem, banyak masalah di seputar karir, ya, sulit mencapai target.
Ininya seperti itu, tiba-tiba seperti itu gitu. Ini jelas adanya pihak ketiga gitu ya. Yang yang membuat itu semua tidak stabil. Akhirnya kalian di sini penuh perjuangan untuk bisa mewujudkan kembali yang pernah kalian rasakan. Ketika kalian belum pernah merasakan, ya mungkin di sini kalian berjuang untuk bisa menuju tahap stabil, itu aja gitu. Karena di sini jelas menggambarkan mau tidak mau, yaitu kalian sedang bekerja keras, sedang berjuang keras ya untuk mendapatkan sebuah keseimbangan ataupun kestabilan dalam hal pekerjaan. Di sini saya menangkapnya seperti itu untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries. Harap waspada orang-orang terdekat kalian, apa terutama di lingkup sesama pekerja. Ya, nanti segmen terakhir akan saya deteksi semuanya. Lanjut di keuangan. Di sini ada 8 cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu 4 cup, four of cup juga di sini. 3 cup masih berdiri, 1 cup muncul di awan kecil ya, sobat ya. Dan orang lagi berteduh di bawah pohon, artinya beristirahat ya. Ini kalau saya tangkap keuangan zodiak Aries kelihatannya apa ya? Kelihatannya gini ya. Ini contoh ya, ketika mungkin kalian ada beberapa apa ya, ada beberapa keinginan di sini gitu. Dan kalian sudah berharap ada suatu harapan ya. Mungkin akan ada suatu kerezekian, mungkin akan ada suatu keuangan yang akan kalian genggam. Cuman di sini apa? Tidak seindah kenyataan, sobat gitu. Jadi impian kalian itu tidak seindah kenyataan, Pak. Kalau saya tangkap di sini kenyataannya itu kurang bagus gitu loh ya. Jadi di sini kalian ada kekecewaan, ada kesedihan. Padahal kalian sudah menyusun rencana dengan baik, sudah menyusun rencana dengan apa ya, dengan istilahnya itu dengan sangat berhati-hati sekali, dengan teliti, dengan harapan akan adanya suatu pemasukan yang masuk, dengan harapan akan adanya suatu kestabilan, dengan harapan akan adanya suatu tabungan keuangan. Cuman di sini gagal gitu loh. Di sini gagal gitu loh, karena ada suatu masalah yang kalian hadapi di sini ya. Adanya suatu ketersendatan. Karena di sini kalian meninggalkan. Jadi intinya meninggalkan itu kalian ada suatu kesedihan akhirnya di sini. Itu tadi, kok tidak seindah harapan, tidak seindah impian saya, tidak seindah angan-angan, kan seperti itu. Nyatanya itu tadi, semua yang sudah tersusun rapi tiba-tiba gagal. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup. Nah, ini jelas menggambarkan ya, ini ada ketersambungan gitu loh. Jelas di sini kalian selalu apa ya, dibuat mikir gitu loh. Akhirnya kalian selalu dibuat mikir, dibuat lelah, dibuat capek, dibuat letih baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun tindakan di sini. Kok sulit banget untuk bisa menyetabilkan, kok sulit banget bisa adanya kelancaran rezeki, kok sulit banget adanya suatu tabungan-tabungan simpanan keuangan. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini kalian apa? Ya boleh kalian ada suatu pemikiran untuk penyelesaian itu boleh. Tapi ya harus dikasih jeda karena di sini melambangkan banyak sebagian dari zodiak Aries yang kelihatan energinya sudah drop. Banyak yang drop di sini, banyak yang menurun ya. Itu ketika kalian paksakan, kalian forsir ya secara pemikiran maupun fisik maupun tindakannya. Perjuangan keras apapun itu ya sampai tidak mengenal lelah. Nah, di sini nanti kalian akan sakit loh di sini gitu. Karena di sini melambangkan kalian harus disuruh istirahat, kasih jeda untuk istirahat ya. Ya mungkin secara pemikiran ya mungkin apa salahnya kita rileks sejenak kan. Ya, kita bersenang-senang ataupun refreshing dulu apalah ya. Seperti itu. Ya, secara fisik ya kita istirahat, ya kita santai. Ya boleh bekerja jangan terlalu ngebut-ngebut. Dan seperti itu. Karena saya merasakan banyak yang menurun energinya. Takutnya sakit jika diforsir, tidak dikasih jeda istirahat. Itu tadi balik ya, baik secara pemikiran maupun cara tindakan ataupun fisik. Di sini karena di sini juga kalian itu apa ya? Memang adanya pemikiran. Nah, takutnya di sini pemikiran itu tidak sinkron gitu loh. Ini kan muncul ada cup ya, satu cup lagi kan muncul di awan kecil. Nah, ini juga menandakan kalian harus waspada. Ya. Ketika kalian datang masalah, kalian berpikir, oh ini solusinya lah, belum tentu itu solusi yang terbaik buat kalian. Ya kalau itu terbaik, kalau tidak terbaik malah makin parah. Nah takutnya solusi itu terkadang godaan gitu. Nah makanya di sini biar lebih enak ya, biar lebih pas, biar lebih di tengah-tengah ya diistirahatkan saja dulu. Sambil kita memikirkan yang benar-benar matang. Nanti solusinya seperti apa? Jangan keburu di sini. Nah gitu loh ya.
Semoga bisa dipahami sobat ya. Saya rasa di keuangan harus dikontrol ya Aries ya, harus benar-benar dikontrol karena di sini kelihatannya kurang bersahabat gitu loh. Dihemat dulu lah ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi dari Aries ya peristiwa ya, masalah keuangan, maaf, peristiwa masalah asmara dulu ya. Di sini saya menangkap apa ya masih cukup aman lah ya. Biarpun terdeteksi 50-50 kelihatannya masih lebih diuntungkan, masih lebih amannya. Dalam arti apa? Ya mungkin tidak ada masalah yang terlalu berat. Seperti itu ya, jadi jelas ya peristiwanya seperti itu. Ketika ada masalah mungkin akan kecil ya, biarpun terdeteksi 50-50. Ketika ada masalah akan terselesaikan, ketika maksud saya ketika tidak ada masalah itu akan bertambah baik ya. Apalagi ada masalah itu akan terselesaikan. Nah, yang 50% lagi ya mungkin masih belum bisa menemukan titik solusi ketika ada masalah, mungkin masih wajar lah, masih mungkin adanya perselisihan atau apa mungkin masih dalam tahap wajar, namanya lagi berproses untuk menuju kestabilan. Itu tadi ya yang katakan peristiwanya seperti itu. Semoga saja yang baik ini mengena sama kalian ya, dan bisa cepat terselesaikan. Oke ya, lanjut ya, peristiwa di seputar pekerjaan ini kalau saya tangkap di sini harap berhati-hati ya. Untuk Aries, ada saya menangkap energi kurang bagus juga. Banyak orang-orang toksik yang memantau kalian dari jauh ya di sini. Dia mempunyai tujuan buruk, ingin membuat ketertutupan di seputar pekerjaan dan keuangan. Harap berhati-hati Aries ya di sini ya. Karena saya menangkap di sini secara kartu tadi awalnya bagus, tapi kartu konfliknya mengatakan kok muncul tidak seimbang. Makanya saya sinkronkan dengan secara deteksi yaitu tadi. Ada orang-orang yang memantau dari kalian, pantas saja kalian di sini akhirnya mengalami kesusahan lagi, kesulitan lagi untuk pencapaian target ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, saya rasa sudah fix peristiwa di pekerjaan nantinya di sini kelihatannya Aries apa ya masih kurang diuntungkan. Tetap semangat saja ya. Kalau bisa ya di netral. Kalau di seputar keuangan ini sama ya. Ini terdeteksi Aries ini kelihatannya 50-50. Ya gitu loh ya. Ketika kalian dihantam masalah ya seputar keuangan, kalian memunculkan ide-ide, bisa saja itu akan menyelamatkan kalian. Akan kembali stabil, mungkin akan ada suatu pemasukan yang masuk. Kemungkinan sih seperti itu gitu loh. Dan yang 50% lagi kelihatannya kalian masih apa dalam tahap kekecewaan. Istilahnya dalam mode tetap gitu loh ya keuangan kalian. Tidak bertambah tapi semakin menurun, semakin menyusut. Itu yang saya tangkap yang 50% lagi. Ya, semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu tadi ketika ada masalah kalian ada suatu pemikiran, penyelesaian dan itu akan benar-benar terselesaikan dan kembali stabil, kembali lancar. Seperti itu yang 50% satunya. Sobat ya, jadi harap di netral ya ini ya untuk Aries ya karena tertembak di faktor pekerjaan. Sangat kesulitan di sini. Ini hampir banyak yang merambat di faktor keuangan juga. Kalian juga kesulitan gitu. Biarpun terdeteksi buat yang netral sih itu ya mungkin akan fine-fine saja, baik-baik saja. Tapi yang ada ketertembakan di sini akan kesulitan. Jadi energinya diselaraskan sendiri sobat ya. Kalau bisa di netral sebelum mengakar ini kelihatannya rada mengakar ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi jelas peristiwa asmara, pekerjaan, keuangan sudah saya sampaikan. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, amankan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan takuti. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita sebagai pembelajaran lebih waspada lagi ya, lebih selamat lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Kalian percaya monggo, gak percaya silakan gitu loh. Yang jelas apapun itu sudah saya sampaikan. Karena kalian sendiri yang nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, tetap saya selalu berpesan ya jangan menyerah ya. Jangan pernah bosan. Ketika kalian datang masalah apalagi itu sudah tidak bisa dilogikakan, banyak keganjilan. Ya kita kuatkan gitu. Jangan pernah bosan, kita kuatkan, tetap semangat, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Tempuh langkah-langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka,
Jadi kepositifan kerjakan itu bisa lancar, bisa masuk. Minimal ya, akan bisa meminimalisir sekecil mungkin ya. Gitu loh. Ketika ada masalah yang tidak diinginkan itu akan kecil kemungkinan besar. Karena aura kita sudah terbantukan terbuka. Gitu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah baik, sobat. Tidak akan bisa berubah secara otomatis ketika orang itu lagi merasakan ya, menyadari tapi tidak mau merubah, tidak akan pernah berubah. Bagaimana cara untuk bisa mengubahnya? Kita sendiri berjuang untuk mengubahnya dengan dua metode tadi. Cepat ya, saya rasa sudah bisa dipahami untuk semua sahabat Aries ya. Tetap semangat, apapun itu harus dinetral ya, biar enak langkah ke depannya. Oke sobat, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.